Oke guys, selamat pagi. Jadi pada saat ini saya akan buat lagi suatu video. Ini masih kita baru bangun, tapi kepikiran satu ide untuk membuat suatu video yang dianggap tuh suatu yang berguna. Karena pada saat ini kita akan membuat suatu video tentang tutorial bagaimana cara menggunakan SPSS bagi teman-teman yang lagi membuat suatu penelitian atau lagi menyusun skripsi ataupun artikel dan bingung bagaimana cara untuk running data menggunakan SPSS. Pada saat ini kita akan berbagi pengetahuan. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu, silakan ikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena itu akan membantu channel ini untuk semakin berkembang. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita buat suatu tutorialnya. Jadi di sini saya sudah siapkan laptop dan pada saat ini saya akan membuat suatu tutorial menggunakan data real. Jadi ini adalah data yang memang lagi diteliti oleh teman saya, tapi saya tidak akan memberitahukan siapa namanya. Yang jelasnya ini adalah data real yang sedang diteliti. Jadi di sini dia akan meneliti tentang hubungan peran orang tua dengan tingkat kecemasan pada anak yang sedang dirawat di rumah sakit X ya. Jadi teman saya ini sedang membuat suatu penelitian, menyusun tentang artikel, dan ini adalah data realnya yang kemarin sudah dikirim ke saya untuk di running, dan sekarang kita akan running. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana caranya untuk penggunaan, jadi pada saat ini kita akan mencoba untuk running data ini menggunakan rumus frekuensi dengan rumus Spearman correlation atau Spearman Rho yang biasanya digunakan oleh orang untuk menguji data yang ordinal atau variabel yang berdata ordinal. Jadi kita akan gunakan rumus, salah satunya adalah frekuensi, dan yang kedua menggunakan rumus Spearman correlation atau Spearman Rho. Jadi di sini saya sudah siapkan semua. Ini SPSS-nya. Jadi saya menggunakan SPSS versi 23. Jadi teman-teman mau pakai versi berapapun boleh juga. Oke, langkah pertama yang kita harus buat adalah kita ke Excel-nya dulu ya, datanya dulu. Oke, di sini adalah data tentang peran orang tua. Jadi di sini kita akan menjumlahkan dulu hasil data ini atau hasil kuesioner ini. Caranya seperti ini teman-teman. Jadi kita klik di sini di bawah pertanyaan nomor 1. Ini adalah pertanyaan nomor 1. Di sini kita klik. Oke. Kemudian kita blok ke sana. Oke, lewat satu kotak. Kemudian kita tindis yang ini, auto sum. Nah, jadi auto sum itu kita menjumlahkan hasil ini. Jadi jumlahnya itu ada 9. Kemudian kita jadi kita tidak sum satu persatu ya. Jadi kita ini tinggal copy ke bawah. Kita tarik ke bawah. Ya, jadi semua sudah otomatis akan terjumlahkan. Ini adalah sum.
Tergantung dari teman-teman menggunakan interval apa, karena interval itu kan ada dua macam. Kadang orang menggunakan scoring, tapi kadang juga orang menggunakan persen. Kalau teman-teman menggunakan scoring, teman-teman tinggal sum saja seperti ini. Ini adalah scoring. Tapi kalau teman-teman menggunakan persen, maka ini akan kita persenkan kembali. Scoring ini kita akan persenkan. Ya, jadi scoring ini kita akan persenkan. Oke, kita akan persenkan dulu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu berapa jumlah jawabannya bagaimana. Ini adalah kuesionernya. Jadi ada dua macam jawaban. Jadi ini menggunakan skala Goodman. Kuesioner ini menggunakan skala Goodman. Ada dua jawaban. Itu cuma ya tidak ya tidak. Jadi ada Oke. Langsung saja. Yang pertama adalah sama dengan, kemudian kita klik ini ya, kemudian kita kali kali 100 dibagi, karena jumlah pertanyaannya ada 13, berarti scoring tertinggi adalah 13 juga, karena jawabannya adalah ya tidak, scoring 0 dengan 1, jadi 13 kali 1 13. Jadi kita bagi dengan scoring paling tertinggi, itu 13. Oke, enter. Jadi dari 9 itu ketika dipersenkan itu mencapai 69%, sekian. Ini dia. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian ini kita tinggal copy saja ke bawah. Oke. Ini adalah persen. Jadi yang kita akan gunakan di sini adalah persen, karena teman kita menggunakan interval persen, jadi kita akan pakai interval persen. Jadi persen ini kita akan memberikan warna kuning. Oke, supaya kita tahu bahwa itu yang akan kita gunakan nanti, yang akan kita masukkan dalam statistik atau SPSS. Oke, kemudian variabel yang kedua tentang kecemasan. Jadi langkahnya sama, kita zoom dulu. Oke. Oke, kita beri warna lagi. Ya, itu yang kita. Oke, sekarang langkah berikutnya adalah kita masuk di aplikasi SPSS atau statistik, ya. Yang pertama di sini adalah langkah pertama adalah kita klik yang tombol yang ada di bagian kiri bawah ini. Ada dua pilihan di situ, ada data view dengan variable view. Yang pertama kita harus gunakan adalah variable view. Kita klik variable view. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada kolom name, tipe, width, decimal, label, values, missing, columns, line, measure dengan rule. Jadi kita di name ini kita ketik nama variabel yang kita sedang teliti. Jadi karena teman saya meneliti tentang peran orang tua dengan kecemasan anak, maka di sini kita akan ketik pertama adalah peran orang tua. Nah, di sini di statistik itu tidak bisa spasi, tidak boleh ada space. Jadi kita menggunakan underscore orang tua. Jadi peran orang tua. Oke, kemudian kedua adalah kecemasan underscore anak. Jadi kecemasan anak. Kemudian kita ke data view.
Kita ke data view sebelah kiri bawah. Nah, di sini akan muncul peran orang tua dengan kecemasan anak. Ada 2 kolom karena 2 variabel. Kemudian kita kembali ke Excel kembali. Oke. Kemudian kita copy data peran orang tua ke dalam statistik. Jadi kita log dulu. Kemudian kita copy. Kita copy ke kolom peran orang tua. Jadi jangan terbalik ya. Yang terbalik. Kalau terbalik otomatis akan salah hasilnya. Oke. Ya, jadi sudah masuk dalam. Kemudian kita copy lagi data tentang kecemasan. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita kita lakukan adalah kita buat data ini, karena coba kita lihat di variable view. Di sini datanya masih nominal. Yang pertama, datanya masih numerik. Jadi kita akan robah ke data kategorik. Karena kita akan mencari frekuensi dengan Superman, kita akan robah data ini ke data kategorik karena awalnya adalah dia jadi data numerik. Sekarang kita akan robah ke data kategorik dengan cara seperti ini. Oke, yang pertama kita klik di atas ini ada pilihan transform. Jadi kita transform dulu, kita klik, kemudian kita pilih record into different variable. Nah, ini dia, kita klik. Oke, ini adalah data numerik ya. Kalau seperti batang emas batang seperti ini, itu adalah data numerik. Jadi peran orang tua ini kita masukkan ke dalam kotak input variable, output variable. Jadi kita masukkan. Jadi kita klik dulu ini, kemudian kita masukkan. Oke. Kemudian di name sini kita ketik kategori underscore peran underscore peran orang. Oke. Jadi sebenarnya ini peran orang tua, tapi kita tadi cuma membuat peran orang. Jadi anggap saja itu adalah peran orang tua ya. Oke, change. Kita klik change. Di kolom label ini biarkan itu kosong, jangan diganggu. Kemudian kita klik old and new values. Di sini dia. Ini teman-teman bisa lihat. Oke, kita klik. Oke. Kemudian kita pilih di sini di kolom values ini teman-teman. Kita kasih 1. Kemudian di sini ada pilihan range lowest stroke value atau kurang dari, kemudian range value stroke highest atau lebih dari ya. Jadi kita gunakan range. Jadi karena teman saya ini menggunakan persen dan ada 3 kategori peran orang tua, jadi kita dari 100% kita bagi 3. Jadi kira-kira berapa? Jadi ada 33% koma sekian ya. Ini kita pakai 33% saja. Oke. Jadi dari 0 sampai 33. Oke, jadi kemudian habis itu kita add. Di sini ada add. Teman-teman bisa lihat ini. Klik. Oke, kemudian kedua sini kita tulis 34. Karena apa 34? Mulai dari 34 karena di sini sudah dari 0 sampai 33. Sekarang dari 34 sampai 66. Oke. Kita add lagi. Kemudian ketiga. Jadi kalau yang ketiga itu kita gunakan lebih dari saja ya, lebih dari. Karena di sini sampai 34
dari 34 sampai 66. Jadi kita di sini lebih dari 66, artinya 67 ke atas sampai 100 ya. 66. Oke. Kemudian setelah itu, karena cuma ada 3 variabel, jadi kita klik continue. Ini dia, teman-teman bisa lihat. Habis itu kita klik OK. Ya, akan muncul hasil output. Ini jangan kita lihat dulu, enggak apa-apa itu. Nah, di sini sudah jadi peran orang tua itu sudah menjadi data kategorik. Sudah berbeda kan? Jadi 69,23% itu masuk dalam kategori 3. Oke. Kemudian lanjut, karena itu baru peran orang tua. Sekarang langkahnya sama, kita keluarkan dulu ini. Nah, jadi di sini sudah ada perbedaan kan? Kalau ada seperti ini berarti itu data kategorik ya. Kemudian kita masukkan kecemasan anak. Langkahnya sama, kita masukkan di sini. Kemudian di name kita ketik kategori underscore kecemasan anak. Change old and new values. Ini kita karena 100% juga, kemudian ada 3, jadi ini bisa kita langsung saja continue karena poinnya sama. Jadi kita menggunakan interval yang sama ya. Kalau intervalnya berbeda, teman-teman tinggal keluarkan ini dengan cara seperti ini, klik kemudian remove, klik remove. Jadi setelah kosong ini teman-teman mulai dari 1 ulang. Oke. Karena di sini sama, kita menggunakan interval yang sama, jadi kita langsung continue saja. Continue. Kemudian oke. Adalah hasilnya. Ya, oke, ini adalah hasilnya. Sekarang kita masuk di ini dia. Kita kembali ke variable view sebelah kiri paling bawah. Ini dia, teman-teman. Variable view. Di sini desimalnya 2, otomatis 2 dari awal otomatis 2. Jadi desimalnya ini kita rubah ke 0. Jadi kita rubah ke 0. Semua kita jadikan 0 desimalnya. Ya, kemudian di kolom value ini kita memberikan keterangan atau kategorinya seperti ini. Kategori kita kan tadi gunakan 3 kategori 1 sampai 3. Jadi kategori 1 itu adalah baik. Kemudian kategori 2 itu adalah cukup. Sorry guys, sorry. Kita remove kembali, terbalik. Kategori 1 itu tidak baik. Kita add ya, di sini ada add. Kemudian yang kedua cukup. Yang ketiga baik. Oke. Kalau di sini sudah bisa space, jadi tidak perlu pakai underscore lagi. Nah, setelah kita rubah namanya, kita oke. Ya. Di sini ada 4 variabel peran orang tua, di sini juga peran orang tua. Jadi yang ini kita copy saja ke variabel yang kategori yang tentang peran orang tua. Oke, kita ya. Kemudian kita berikan nama untuk kategori kecemasan anak. Oke. Yang ada kategori 1 itu adalah
ringan, 2 sedang, 3 berat. Jadi ada kecemasan ringan, kecemasan sedang dengan kecemasan berat. Oke, kita klik oke. Oke, kemudian itu kita copy lagi. Kita copy ke kategori kecemasan paling bawah ya. Oke, sudah. Kemudian kita kembali ke data view. Ini yang paling bawah sebelah kiri. Oke, jadi di sini sudah angka di belakang koma itu sudah hilang karena kita sudah hilangkan ini desimalnya, kita sudah rubah ke 0. Jadi angka di belakang koma sudah hilang di sini kan, sudah. Oke, sekarang kita akan uji menggunakan rumus frekuensi. Yang pertama, klik analyze, ini bagian atas, teman-teman bisa lihat ini analyze, kemudian descriptive statistik, ini dia. Kemudian pilih frekuensi, ini frekuensi. Oke, kemudian kita masuk di sini ada 2 kolom, ini kolom ini dengan kolom variabel. Di sini kita akan masukkan data kategorik, ini data kategorik, kalau ini numerik ya, ini kategorik. Jadi kita blok, kemudian kita masukkan. Oke. Kalau rumus frekuensi itu kita tinggal oke saja. Ini dia. Oke. Ya, kita perbesar. Ini dia hasilnya teman-teman. Jadi dari 30 orang, peran orang tua ada 2 orang yang memiliki peran cukup, masuk dalam kategori cukup dengan atau 6,7%. Kemudian ada 28 orang yang memiliki peran baik atau 93,3%. Kalau kecemasan anak ada 25 orang yang memiliki kecemasan ringan. Kemudian ada 4 orang kecemasan sedang. Kemudian ada 1 orang kecemasan berat. Jadi di sini persennya. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita kembali ke datanya tadi yang di sini. Oke. Kita akan uji menggunakan rumus Spearman correlation atau Spearman law. Kita klik analyze. Kita pilih correlate ini, correlate. Kemudian kita pilih bivariate. Jadi di sini ada 4 pilihan, ada bivariate, ada partial, ada distance, ada canonical correlation. Kita pilih bivariate, oke? Ya. Kemudian kita masukkan data kategorik ke kolom variabel. Ini kolom variabel. Jadi ini kita masukkan data kategorik. Di sini ini adalah rumus persen, ini adalah rumus skandal, dengan ini adalah rumus Spearman. Jadi kita pilih rumus Spearman. Jadi ini kita klik ya. Jadi ini kita pilih rumus Spearman. Habis itu kita oke. Biarkan ini dia berada di tutelet ya, tutelet, karena kita menggunakan standar error 0,05%. Jadi kita menggunakan tutelet di sini. Kalau kita menggunakan, kalau penelitian menggunakan 0,01% standar errornya, maka kita rubah ke one tilet di sini, one tilet. Ini kita oke saja. Oke. Jadi hasilnya ini ada hubungan, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara peran orang tua dengan kecemasan anak di rumah sakit X dengan nilai p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau standar error yang sudah kita gunakan atau yang sudah kita tentukan dari awal, dengan arah hubungan negatif karena di sini ada minus
artinya minus 0,632. Arah hubungannya negatif, yaitu semakin baik peran orang tua, maka semakin kurang pula tingkat kecemasan pada anak. Karena apa? Karena kalau kita lihat di hasil frekuensi dan persentase tadi, yaitu di sini peran orang tua yang paling banyak adalah baik, yaitu ada 28 orang. Maka semakin baik peran orang tua, maka semakin ringan juga atau semakin kurang juga kecemasan pada anak. Yaitu kita lihat, kita buktikan di sini ada 25 orang yang memiliki kecemasan ringan. Jadi semakin baik peran orang tua, maka semakin kurang juga atau semakin ringan kecemasan dari anak. Oke. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasilnya. Jadi penelitian ini ada hubungan dengan p-value 0,000. Jadi sampai di sini video tutorial kita. Semoga ini bermanfaat. Jika teman-teman rasa ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe di bawah. Kemudian jangan lupa like. Kemudian aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya, karena di channel ini kita akan mau berbagi sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yang bisa kita terapkan. Dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman Anda supaya channel ini semakin berkembang. Oke, terima kasih.